Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara seluruh jemaat Tuhan GBI Rayon 18. Masih dalam suasana Natal, kita mau sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan, memuji, menyembah dan memuliakan Juru Selamat kita Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari siapkan hati kita Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk seluruh kasih dan kebaikan-Mu Tuhan, hingga kami boleh ada hari ini untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Kami percaya Engkau yang lahir bagi kami, Engkau Juru Selamat kami, Engkaulah Tuhan satu-satunya dalam kehidupan setiap kami. Kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan Engkau, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepada kamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab Ia mengenal namaku. Bila Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Makasih Tuhan Yesus. Thank you Lord. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari lebih lagi katakan, Dia sungguh indah, hanya Kau Yesus, Dia Yesus. Amin. Dia ajaib, Dia mulia,
menyelamatkan setiap kami. Mari sama-sama katakan saudara. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku. Engkau yang kami puja Tuhan, Engkau yang kami cinta, kami menyembah-Mu Bapa. Mari lebih dahsyat lagi saudara, sama-sama kita katakan. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, kami naikkan pujian hormat kami. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari sambil angkat tangan kita saudara, kita katakan. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Mari biar musik naikkan pujian, sembah Dia saudara. Sambutlah Tuhan Yesus, tinggikan Tuhan Yesus. Hari ini kami mau terus memberikan pujian kami, hormat kami hanya bagi Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Sebab Kau yang layak Tuhan, kami puji, kami sembah Yesus. Mari sembah Dia. Tiada yang lain Tuhan, Kau satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Kau juru selamat pribadi kami Tuhan Yesus. Bagi yang mulia, mulut kami mau terus memuji-muji kebesaran-Mu Bapa. Haleluya. Mari terus jemaat Tuhan, Kau bersama dengan keluargamu di rumah-rumah, sembah Dia, sembah Dia. Kami mau terus memuliakan nama-Mu Tuhan. Ya,
Yesus, Yesus Raja. Larala barala barala boya shanana bo. Kasih-Mu tercurah atas setiap kami Tuhan. Shanarala barala 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 barala. Sambil angkat tangan kita, sambutlah Dia lebih lagi saudaraku, katakan sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Lebih dahsyat lagi saudara, katakan sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja Tuhan, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Yang terbaik hanya bagi Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Namanya Yesus, hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Kami puji nama-Mu lebih dahsyat lagi. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus, hormat dan muliakanlah. Amin. Yesus Raja, Yesus Raja. Lebih dahsyat lagi sambil angkat tangan kita katakan dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Oh, muliakanlah Yesus Raja. Satu kali lagi saudara, katakan dipuji dan ditinggikan Engkau Yesus. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus.
bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Oh mulia, mulia, agung kerajaannya. Dari surga datang untuk segenap umatnya. Dari surga, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dari surga datang untuk segenap umatnya. Mari bersorak-sorai katakan haleluya. Haleluya. Kami siap muji-Mu lebih dahsyat lagi Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Bapak Saudara, saya percaya ada sukacita melimpah yang Tuhan curahkan saat ini. Amin. Amin. Sorakan haleluya. Kita sama-sama memuji nama Tuhan. Yesus Tuhan, tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Tercurah atas kita. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Jadi semua jemaat Tuhan boleh sama-sama kita tepuk tangan semua. Kau sumber sukacita kami Yesus. Haleluya. Boleh sama-sama nyatakan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita melimpah, melimpah.
tercurah atas kita. Terima kasih sorak-sorak yang terbaik bagi Yesus kita. Haleluya. Haleluya. Baik saudara, saat ini sama-sama kita mau digalariskan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. Satu, Pentakosta ketiga akan ada pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Dua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Tiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Empat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Lima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Boleh sekali kasih tepuk tangan terbaik bagi Yesus kita. Haleluya. Pada saat ini sama-sama kita akan mendengarkan pesan dari tim Teologi Pusat. Shalom saudara, di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan berbicara mengenai apakah mempercayai mujizat itu rasional. Kenapa? Karena sebagian orang Kristen menganggap orang Pentakosta tidak rasional ketika mempercayai mujizat, karunia roh, suara Tuhan, dan juga nubuatan serta hal supernatural lainnya. Mereka menganggap iman yang rasional adalah iman yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Apakah benar demikian? Mari kita simak penjelasannya. Untuk itu kita perlu mengetahui apa itu definisi iman. Saudara, dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam ayat ini jelas ada hubungan nyata antara harapan apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita, juga penglihatan. Kita ambil contoh, salah satu pahlawan iman di dalam pasal 11 yaitu Yusuf. Yusuf melihat jauh ke depan bahwa umat Israel akan keluar dari Mesir. Dia minta agar tulang-tulangnya dibawa keluar. Padahal saat itu bangsa Israel masih lama berada di tanah Mesir. Tetapi itulah iman. Iman Yusuf menjadi dasar dari sesuatu yang dia harapkan sesuai dengan janji Tuhan. Dan dia berani berkata-kata. Pembacaan seperti inilah yang ditegaskan oleh umat Pentakosta ketika kita berbicara tentang iman. Bahwa apa yang dialami oleh tokoh Alkitab dapat juga dirasakan dan dialami oleh kita hari ini. Iman Pentakosta bukan hanya pengakuan kognitif semata, tetapi iman yang dihidupi dari hari ke hari. Kita percaya sepenuhnya bahwa Alkitab diinspirasikan Roh Kudus untuk mengungkapkan isi hati Allah kepada manusia. Saya bacakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus tidak mengatakan bahwa dia akan menunjukkan kita kebenaran. Tapi Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah kebenaran itu sendiri. Jadi jika Yesus adalah kebenaran, maka apa saja yang dikatakan oleh dia adalah benar adanya. Dengan demikian, kita dapat percaya kepada dia yang berjanji. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Berarti, kalau iman kita kepada Allah yang sanggup berbuat mujizat di Alkitab, kita juga berperilaku dan bertindak bahwa Allah sanggup berbuat mujizat di zaman now. Nah, hal inilah yang kadang menjadi kendala bagi sebagian orang Kristen. Bagi mereka, iman yang rasional adalah iman percaya yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Kalau ada mujizat atau hal supernatural terjadi, mereka beranggapan berarti Allah sedang melawan hukum alam yang dibuatnya sendiri. Pemahaman ini dikenal dengan teori deisme. Menurut Dallas Willard, ada dua jenis penganut teori deisme. Deisme asli dan deisme Alkitab. Penganut deisme Alkitab adalah mereka yang mengakui mujizat terjadi di zaman Alkitab. Tetapi meragukan bahwa Allah masih bertindak dan berbicara dengan pola yang sama sekarang seperti di Alkitab. Dengan kata lain, Allah mengundurkan diri setelah Alkitab selesai ditulis. Kalau penganut deisme asli, lebih ekstrim lagi. Mereka percaya Allah tidak terlibat aktif dalam dunia manusia setelah alam semesta diciptakan. Dunia hanya berputar kepada poros ilmu pengetahuan dan hukum alam saja. Nah, konsep ini, saudara, dipelopori oleh David Hume dan Baruch Spinoza. Baruch Spinoza berkata
Mujizat tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena jika Allah melakukan hal yang supernatural, maka dengan sendirinya Allah melawan hukum alam yang diciptakannya sendiri. Sehingga ada inkonsistensi dalam diri Allah. Pemikiran ini nggak tepat. Karena mereka mengabaikan sosok Allah yang berdaulat, yang ada di luar dimensi ruang dan waktu manusia. Ketika mujizat terjadi, Allah tidak menentang hukum yang dibuatnya sendiri. Tapi dia mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Sebagai ilustrasi, jika saudara melepaskan buah apel, maka apel tersebut akan jatuh ke tanah. Tapi jika tiba-tiba ada seseorang menangkap apel tersebut sebelum menyentuh tanah, maka bisa dikatakan orang tersebut telah mengintervensi hukum gravitasi, bukan mengubah atau bahkan meniadakannya. Sama dengan mujizat. Allah tidak mengubah atau menentang hukum yang dia ciptakan sendiri. Dia hanya mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Orang percaya harus hati-hati terhadap paham deisme ini. Karena kalau tidak, ini akan mempengaruhi cara kita melihat dan menafsir fenomena ilahi. Orang yang percaya kepada paham deisme akan selalu menolak klaim mujizat dan hal supernatural lainnya. Meskipun bukti-bukti di lapangan berbicara sebaliknya. Mungkin saudara pernah mendengar argumen dari 1 Korintus 13 ayat 8 dan 10. Saya bacakan. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Karunia nubuatan, suara Tuhan, bahasa roh, dan mujizat seharusnya sudah lenyap sekarang. Kenapa? Karena yang sempurna sudah tiba. Mereka berpikir yang sempurna itu adalah ketika Alkitab selesai ditulis. Padahal kalau dilihat dari konteks tulisan Paulus secara menyeluruh, banyak teolog dan gereja mengafirmasi bahwa yang dimaksud dengan sempurna itu adalah kedatangan Yesus kali yang kedua untuk menjemput umatnya. Ketika kita sudah berada di sorga, nubuat sudah tidak perlu, mujizat sudah tidak perlu, karena kita sudah berjumpa dengan Yesus. Saudara, kalau saya boleh rangkum, maka mempercayai mujizat adalah ekspresi dari iman yang rasional. Iman yang rasional itu melibatkan logika, otoritas firman, dan pengalaman rohani. Apa yang Roh Kudus katakan kepada saudara lewat firman-Nya, itulah yang kita hidupi dan perkatakan. Kalau Yesus yang kita sembah memberikan begitu banyak contoh dalam pelayanannya dengan mujizat, mari kita melayani dengan semangat dan percaya bahwa Roh Kudus-Nya akan meneguhkan pelayanan kita semua dengan tanda dan mujizat. Haleluya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan
bejanamu untuk memuliakanmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiranmu, rasakan hadiratmu. Menjadi kerinduan kami Tuhan Yesus, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk Bersama-sama sekali lagi nyatakan. mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam hadiratmu Tuhan, rencanamu Bapa. Pikiranku, Kami serahkan padamu Tuhan Yesus. ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Anugerah-Mu melimpah atas hidup kami. Terima kasih buat kesempatan kami masih boleh beribadah bahkan di penghujung tahun di bulan Desember ini. Bukti pemeliharaan Tuhan nyata bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Biarlah kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom dan saya mengucapkan selamat hari Minggu bagi semua jemaat yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Terkhusus untuk Bapak Gembala, Bapak Andi Markus, terima kasih buat kepercayaannya. Saya boleh dipercayakan untuk melayani firman Tuhan di GBI Rayon 18 ini. Ya, saya percaya berkat rahmat anugerah dari Tuhan senantiasa melimpah atas jemaat GBI Rayon 18. Di mana saja berada, bahkan semua yang mendengarkan khotbah ini, firman Tuhan ini, kita percaya dan kita berharap biar anugerah dan kasih Tuhan senantiasa melimpah atas hidup kita. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kita bersyukur ya saudara, sampai di bulan ini Desember, ya di penghujung tahun Tuhan masih menyertai kita dan memberkati kita. Itu tandanya bahwa kasih setia Tuhan ada atas setiap kita. Jadi jangan berkata ini Desember kelabu, kita nggak bisa Natalan di gereja, kita nggak bisa. Enggak, kasih Tuhan, ya kesetiaan Tuhan, bahkan Natal adalah peristiwa Yesus datang membawa kepada kita keselamatan yang kekal, dan itu cukup membuat kita bersuka cita. Baik, kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan pada hari ini. Terambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 ya. Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6, di sana Yesus berkata begini. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku."
Hanya Yesus satu-satunya jalan menuju kepada kehidupan yang kekal. Yesuslah jalan dan tidak ada yang lain. Saudara, ya, saya yakin dan percaya setiap orang yang ada di dunia ini, ya, mengapa ada agama, kenapa orang ingin mencari ya Tuhan. Cuma satu jawabannya, karena semua manusia ingin mencari jalan keselamatan. Kita hidup di dunia ini bukan hanya sekedar hidup, tapi sebuah tujuan yang pasti setelah kita mati meninggalkan dunia ini. Itu yang terpenting, kita harus pergi kepada sebuah hidup di dalam kekekalan. Dan itulah yang harus kita cari hari-hari ini. Semua orang mencari keselamatan. Semua orang berusaha membangun caranya sendiri, jalannya sendiri untuk mencari keselamatan itu. Ya, banyak orang ingin menggapai, bahkan hari-hari ini kita lihat dengan berbagai cara. Ya, ada sebagian orang malah yang menghalalkan dengan membunuh dia bisa mencapai sorga. Bagaimana mungkin orang membunuh bisa masuk sorga? Kenapa itu bisa terjadi? Karena orang mencari berbagai jalan untuk menuju ke satu tempat yang namanya keselamatan sorga itu. Yesus satu-satunya Tuhan, Yesus satu-satunya pribadi yang berani dan lantangnya berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, Yesus satu-satunya akses ya untuk menuju kepada Bapa, untuk menuju kepada sorga, untuk menuju kepada kekekalan itu. Adalah hal yang terpenting bagi setiap manusia di dunia ini memikirkan kehidupan setelah kematian. Seringkali orang hanya sibuk ya mengurusi jalan hidupnya di dunia ini. Ada begitu banyak orang berjuang untuk hidup di dunia ini. Tapi sangat sedikit orang ya yang lupa mempersiapkan kehidupan setelah kematian, karena semua kita akan menuju kepada satu yang namanya kematian itu. Kematian bukanlah akhir dari segalanya, tetapi awal dari sebuah kehidupan di dalam kekekalan. Apa yang manusia paling butuhkan di dunia ini yaitu keselamatan. Ya, karena setelah kematian nanti ya kita membutuhkan sebuah jaminan untuk masuk ke dalam keselamatan yang kekal. Hanya Yesus satu-satunya pribadi yang berani berkata, Akulah jalan, kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun datang kepada Bapa. Tidak ada seorang pun dapat datang ke sorga kalau tidak melalui aku. Saudara, ya kalau kita membaca ayat ini rasanya kurang kalau kita tidak melihat keseluruhan dari perikop ini. Mengapa ada perkataan ini? Ini adalah perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Terjadi sebuah percakapan. Ya, kalau kita melihat Injil Yohanes 14 ayat 1 ini dimulai, judul perikopnya adalah Rumah Bapa. Ya, ayat yang pertama di sana Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat yang keempat. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ, ya. Ayat yang kelima di sana, lalu kata Thomas nih. Thomas bertanya kepada Yesus, ya. Kata Thomas ayat 5 kepadanya, kepada Yesus, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ, ya. Semakin membingungkan murid-muridnya apa yang Yesus ucapkan. Ya, dia bercerita tentang rumah Bapa, dia datang dari sana, lalu dia pergi ke sana untuk menyediakan tempat, lalu dia akan kembali menjemput murid-muridnya untuk membawa mereka ke sana. Yesus berkata, kemana aku pergi, ya, kamu tahu jalan ke situ.
Yesus menceritakan, ya, Yesus mengungkapkan sebuah kebenaran kepada murid-muridnya, tapi murid-muridnya nggak ngerti apa yang diucapkan. Makanya Thomas berkata, Tuhan, kami tidak tahu kemana kamu pergi. Ya, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Lalu ayat 6 ini baru muncul, ya. Yesus berkata kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara yang terkasih, Thomas sedang bingung bertanya, kami kan gak tahu jalan ke sana. Karena tadi Yesus bilang, ya, kemana aku pergi kamu pasti tahu jalan itu. Ya, lalu Thomas jawab, kami nggak tahu kamu pergi kemana. Tapi Yesus dengan tegas berkata kepada dia, ayat 6, akulah jalan itu. Ya, akulah jalan itu, jalan menuju ke rumah Bapa, jalan menuju ke sorga. Akulah, kata Yesus. Saudara, ya, lalu Yesus melanjutkan dengan ayat yang ke-7, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Ya, Bapa dan Yesus adalah satu. Ya, kita tahu bersama Alkitab berkata pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ketika manusia sudah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, maka kutuk dosa, upah dosa adalah maut. Kita semua harusnya orang yang dimurkai dan tidak berhak menerima karya keselamatan lagi. Tetapi seperti yang Alkitab katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Mengapa saudara Tuhan Yesus datang ke dalam dunia? Karena dia melihat bagaimana manusia mencari jalan untuk keselamatan itu. Bagaimana manusia berusaha dengan kekuatannya. Dan kita tahu bersama zaman dulu, orang kalau mau datang kepada Tuhan gak bisa datang sendiri. Ya, harus lewat perantara. Apalagi orang yang berdosa, dia harus datang lewat imam yang membawa korban, menyembelih dulu anak kambing domba, lalu dipersembahkan darahnya, dikuduskan, dan imam yang datang mewakili dia di hadapan Tuhan. Tapi Alkitab berkata, Yesus datang mencurahkan darahnya sebagai darah anak domba Allah yang menebus dosa seluruh manusia. Dan karena itu kita tidak butuh perantara lagi untuk datang kepada Bapa. Karena dirinya sendirilah yang telah mendamaikan kita. Ya. Allah itulah yang mendamaikan dirinya sendiri dengan manusia lewat Yesus Kristus Tuhan. Dan itu merupakan jalan menuju kepada keselamatan. Karena itu Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Apa yang dicari manusia di dalam dunia ini? Ya, semua manusia sedang menuju kepada satu hal yang pasti, yaitu apa? Kematian. Bahkan hari-hari ini dengan virus corona yang merebak, semua orang takut. Ya, dan tanpa kita sadari, roh apa yang sedang merajalela hari-hari ini, saudara? Roh ketakutan yang disebar oleh setan. Ketakutan akan kematian. Betapa banyaknya orang yang sedang takut mati hari-hari ini. Saya menerima begitu banyak konseling, ibu saya gak bisa tidur, ibu saya depresi, ibu saya hari-hari ini terus bolak-balik ke psikiater. Kenapa? Ada ketakutan, Bu, saya takut mati. Bahkan beberapa orang berkata mereka mengalami kecemasan, jantungnya deg-degan, ke dokter, dokter bilang ibu gak ada penyakit. Ya, kenapa? Roh ketakutan ya merajalela. Dan mengapa orang masih takut kepada kematian, saudara? Kenapa? Cuma karena satu, mereka belum menemukan jalan keselamatan yang sesungguhnya itu. Karena itu seharusnya orang yang hidup dalam Kristus, dia tidak takut lagi pada kematian. Ya, kalau saya tanya saudara hari ini, ayo siapa yang masih takut mati, ayo. Ya, yang masih takut mati, yang sudah siap mati berapa banyak? Ya, angkat tangan. Ya, Tuhan melihat loh saudara yang angkat tangan. Saya tidak tanya yang sudah mau mati, saya tanya yang siap mati. Orang yang sudah siap menghadapi kematian adalah orang yang telah menemukan jalan itu di dalam Yesus.
Karena itu Rasul Paulus dengan lantang pun bisa berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Mengapa Rasul Paulus dengan lantang bisa berkata seperti itu? Karena dia telah menemukan jalan itu. Dia telah menemukan Yesus yang sesungguhnya adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan Rasul Paulus yakin bahwa di dalam Kristus ada jaminan kehidupan yang kekal sampai kepada rumah Bapa. Kita yang ada dalam Yesus tidak perlu takut. Ya, hari-hari ini saudara, saya mau bilang kepada saudara, jangan terlalu takut berlebihan. Kita juga tidak boleh mencobai Tuhan. Ya, kita harus tetap mengikuti peraturan pemerintah, keluar pakai masker, jangan membentuk perkumpulan, jaga jarak. Tetapi juga jangan dikuasai ketakutan yang berlebihan. Saya mau bilang kepada saudara, inilah hari-hari, inilah waktu-waktunya iman kita sedang diuji. Kita berani gak berkata, hidup matiku bukan ditentukan oleh corona, tapi ditentukan oleh Tuhan. Maaf, saya telah banyak mendengar ya orang yang kena corona saudara. Bahkan kemarin teman saya cerita, dia punya teman kena corona. Udah usianya lanjut, ada sakit jantung, ada diabetes. Udah kritis di ruang ICU. Sekarang udah pulang sembuh dan membaik, sudah berkumpul dengan keluarganya, dinyatakan negatif. Loh kenapa gak mati? Ya belum waktunya. Karena rencana Tuhan atas hidupnya belum selesai. Tetapi sebaliknya, ya orang, ya kalau sudah waktunya mati gak usah tunggu kena corona. Lagi tidur pun juga bisa mati. Tapi bagi kita yang ada dalam Kristus, mari kita sadari dan pegang benar-benar ayat ini. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Itulah sebabnya Rasul Paulus dengan berani berkata, bagiku hidup Kristus, mati itu keuntungan. Kita tidak takut lagi dengan kematian. Kenapa? Yesuslah jalan. Yesuslah jaminan kehidupan. Makanya ketika itu Thomas bingung dan bertanya, loh Tuhan, kita kan gak tahu kemana engkau pergi, kita gak tahu jalan itu. Tapi Yesus bilang, akulah jalan itu. Ya, Yesuslah jalan itu. Kebutuhan manusia yang paling utama di dunia ini apa saudara? Keselamatan. Kebutuhan manusia yang paling mendesak hari-hari ini itu apa? Keselamatan, bukan yang lain. Seringkali orang berpikir, ya, untuk mencari kekayaan, untuk mencari apapun di dunia ini, jangan pernah lupa kebutuhan utama manusia di dunia ini adalah keselamatan. Karena Alkitab berkata dunia ini kita hanya sementara. Ya, dunia ini hanyalah tempat perantauan bagi kita. Ada satu tanah kekekalan yang disediakan Tuhan bagi setiap saudara dan saya. Dan itu adalah sebuah kepastian. Satu saat kita semua akan mati. Dan kemana kita akan pergi? Yesus satu-satunya pribadi yang dengan berani ya memberikan jaminan kepastian. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Saudara, saya mau kasih saudara contoh aja ya. Kita kalau datang di satu perumahan, terutama perumahan mewah nih ya. Ya saya beberapa kali ya datang ke rumah orang-orang ya, lalu kita akan melewati security pos. Ya, maka orang itu akan bertanya, mau ke rumah siapa Bu? Ya, tolong kartu identitasnya. Ya, saudara, kalau saya tidak tahu nama yang akan saya tuju, ya, maka security tidak akan mengizinkan saya masuk. Ya, maaf, ibu mau ke rumahnya siapa? Ya, kalau saya berkata siapa ya? Saya lupa. Oh maaf Bu. Ya, ibu telepon dulu aja orangnya. Ya, nanti kalau ibu sudah telepon orangnya, rumahnya itu nomor berapa, kami baru bisa buka pintu. Ya, lalu akhirnya saya telepon dulu. Halo, oh iya Bu, saya tadi lupa Bu. Ya, saya lagi di pos security ini. Ibu tadi, ibu maaf, ibu namanya siapa ya? Karena kan kadang ada orang yang minta untuk datang dibesuk atau ada saya diundang di persekutuan ya. Karena saya kadang gak hafal namanya yang undang saya kan. Nanti setelah saya bicara, oh iya ibu sebutkan saja nama saya ibu ini ya.
Rumah saya blok A ini. Oh iya. Saya baru sebut sama security-nya. Saya sebutin nama itu aja. Misalnya ya, saya mau ke rumahnya Ibu Evi, Pak. Oh, Ibu Evi. Oh iya, itu di blok ini. Oh iya, silakan masuk, Bu. Itu namanya akses ya. Untuk kita bisa masuk, ya kita harus tahu nama yang dapat membawa kita masuk ke sana. Yesus itu nama untuk saudara masuk surga. Ya. Nanti saudara akan ditanya, kamu masuk ke sini mau ketemu siapa? Ya, Yesus berkata, akulah jalan itu. Yesus satu-satunya akses, Yesus satu-satunya jaminan untuk kita bisa masuk ke rumah Bapa, bertemu, ya, masuk ke dalam hidup yang kekal di sorga kelak. Makanya hari ini mari kita mantapkan iman kita. Harusnya tidak ada satupun yang bisa membuat kita takut lagi. Ya, ketika kita mempercayai Yesus, ketika kita mengikut Dia, ya, dan kita yakin bahwa Dia adalah jalan kebenaran dan hidup, ya, dan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Ya, kalau ayat 8 kita baca kata Filipus begini, kata Filipus kepada Tuhan Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ya, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ingat saudara, kita nggak usah bingung lagi. Loh berarti Yesus sama Allah itu beda. Loh berarti Yesus sama ini itu beda. Ada banyak hal yang kadang membuat orang Kristen tuh bingung karena dapat ajaran-ajaran. Ya, Yesus dan Bapa adalah satu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Dan untuk sebuah karya penyelamatan, Yesus datang ke dalam dunia untuk apa? Menunjukkan jalan yang benar. Allah dalam rupa manusia yang rindu agar umatnya selamat, dia harus turun sendiri ke dalam dunia. Harus menjelma menjadi manusia supaya apa? Supaya dapat menunjukkan jalan yang benar. Kenapa? Karena manusia semua sudah memilih jalan yang sesat. Mereka hidup dengan dosa mengikuti jalan setan. Tidak ada pilihan lain. Allah berinisiatif menyelamatkan umatnya. Lewat kedatangan Kristus yang menunjukkan jalan, dia bahkan mencurahkan darahnya sebagai anak domba yang darahnya tercurah menghapus dosa manusia. Kita tidak butuh lagi kurban untuk penghapusan dosa karena Yesus sudah menjadi korban yang termulia. Dan barang siapa yang percaya pada Dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, saudara, mari kita sama-sama terus mengikut Tuhan. Mari kita terus mencari Dia. Mari kita terus mengenal jalan-jalannya. Ya, jadi hari ini jika saudara tidak tahu atau belum tahu kemana aku akan melangkah. Mungkin saudara yang menyaksikan ini juga saudara bukan orang Kristen dan saudara bertanya, aku juga ingin selamat ya. Apa yang harus engkau lakukan hari ini? Atau mungkin saudara orang Kristen, tapi engkau belum menemukan jalan itu sekalipun engkau mengaku Yesus Tuhan, tapi engkau belum sungguh-sungguh hidup dan mengenal jalannya. Ya, mari, satu langkah penting yang harus saudara ambil hari ini, mari buka hatimu dan berkata, Tuhan, masuklah dalam hidupku, jadilah Tuhan atas hidupku, dan tunjukkan jalanmu kepada kami Tuhan. Bawa aku ke tempat di mana engkau berada. Mari saudara mulai ikut jalan Tuhan. Mari kita mulai mengikut Kristus. Ya, mari kita mulai berkata kepada Tuhan, aku percaya pada engkau, engkaulah Tuhan itu sendiri. Kenapa Yesus begitu yakin bahwa Dia adalah jalan kebenaran dan hidup? Hanya Yesus satu-satunya pribadi yang dengan lantang dan berani berkata bahwa Dia jalan ke sorga. Mengapa? Karena Dia adalah Bapa itu sendiri. Karena Dialah Tuhan itu sendiri. Pada mulanya adalah firman. Yesus adalah kalimatullah, firman Allah yang menjelma menjadi manusia. Ya, dan karena itu saudara, yang manusia butuhkan di dunia ini, ya, kita bukan hanya butuh beragama.
termasuk agama Kristen, kalau engkau tidak sungguh-sungguh menghidupi jalan Tuhan, kalau engkau tidak sungguh-sungguh mengimani dan mempercayai dan mengikuti jalannya, mengikuti semua firman yang Yesus ajarkan, kalau engkau tidak mengikuti apa yang Yesus ajarkan dan beritahu kepada kita, maka engkau tidak akan sampai ke rumah Bapa itu yang kekal. Mari kita mau sama-sama terus berkata kepada Tuhan, kami mau Tuhan, kami mau menemukan jalan keselamatan itu. Kami mau menemukan Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau menjadikan Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di hidup kami. Karena kami tahu tidak ada satupun jaminan yang dapat membawa kami kepada kekekalan selain di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terutama di hari-hari yang terakhir ini saudara. Apa yang terpenting yang harus kita kejar di masa-masa pemurnian ini? Semua sedang digoncang. Firman Tuhan berkata, semua akan digoncang supaya tertinggal satu umat yang tidak tergoncangkan. Yang tidak tergoncangkan dalam hal apa? Dalam hal iman, dalam hal keteguhan, dalam hal kepercayaan. Kita tidak tergoncang lagi. Mari kita terus percaya, karena itu tidak ada satupun yang dapat pisahkan kita dari Yesus. Rasul Paulus dengan tegas berkata, tidak ada yang bisa pisahkan aku dari kasih Kristus. Apakah itu kelaparan, aniaya, ketelanjangan, tidak ada satupun. Yesuslah jaminan di dalam kehidupan kita. Mari kita mau merenungkan firman ini saudara. Kita tundukkan kepala bersama-sama. Mari kita renungkan firman ini saudara. Hanya Dialah jalan keselamatan, hanya Dialah juru selamat. Tidak ada yang lain, tidak ada satu tokoh pun, tidak ada satu manusia pun. Tidak ada satu aturan yang bisa membawa kita kepada sorga yang mulia. Yesuslah jalan, kebenaran dan hidup. Mari kita mau terus mengiring Dia, mau terus percaya kepada Dia. Mari biar lewat pujian ini kita mau deklarasikan iman kita kepada Dia, bahwa tidak ada satupun jalan lain, hanya Yesus satu-satunya jalan itu. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari lebih lagi. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Kami mau deklarasikan Tuhan, bahkan apapun persoalan yang sedang menimpa hidup kami, apapun masalah yang harus kami hadapi, tidak ada satupun yang membuat iman kami gugur untuk mempercayai bahwa Engkaulah satu-satunya jalan keselamatan di hidup kami. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Engkau memberkati semua jemaat GSJ Batu Tulis hari ini yang menyaksikan khotbah ini Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh mereka boleh hidup di dalam iman percayanya kepada-Mu. Mari saudara, sekali lagi kita mau naikkan pujian ini. Dan kita mau tanamkan di hati dan iman kita.
Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Sekali lagi sambil angkat tanganmu. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Apapun tidak akan dapat menggoyahkan iman kami sampai pada akhirnya Engkau datang kali yang kedua. Biar Engkau dapati kami setia, Tuhan. Kami bersyukur buat bulan ini, bulan terakhir di tahun ini, bulan Desember. Anugerah Tuhan melimpah atas hidup kami. Bahkan kami boleh sungguh-sungguh menyadari akan arti Natal yang sesungguhnya, yaitu Yesus datang menunjukkan jalan keselamatan bagi kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Dalam rangka libur Natal dan Tahun Baru, Rumah Mukjizat, Doa Puasa, dan UMAS diliburkan dan aktif kembali di bulan Januari 2021. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat di media sosial Jemaat Induk Rayon 18. Saksikan ibadah tutup tahun pada tanggal 31 Desember 2020 pukul 6 sore. Ibadah dilakukan via YouTube. Ibadah awal tahun 1 Januari 2021 akan diadakan via YouTube pada pukul 9 pagi. Telah dibuka penerimaan murid baru TK PAUD Bintang Bersinar untuk tahun ajaran 2021-2022. Untuk tahun ini, uang pangkal bebas. Daftarkan anak Anda di TK Bintang Bersinar Mega Bekasi atau di TK Bintang Bersinar Cibitung. Untuk informasi dapat menghubungi Misi Eni di 0812 9384 2900 atau dapat menghubungi Miss Lily di 0895 3724 91861. Jemaat dapat mendukung pelayanan GBI Rayon 18 dengan mentransfer atau men-scan QR yang tertera di layar. Puji nama Tuhan, kita telah ada di penghujung ibadah kita. Mari sama-sama saya ajak jemaat Tuhan untuk sekali lagi kita menyembah Tuhan. Sama-sama kita angkat tangan kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Kami bersyukur kami boleh lewati ibadah kami minggu ini dengan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih, saat ini kami sama-sama mau angkat hati kami Tuhan, kami mau angkat doa kami mau angkat suara kami berdoa bagi bangsa ini Tuhan.
Tuhan kiranya Engkau curahkan hatimu, belas kasihan-Mu untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Biar kiranya Tuhan belas kasihan-Mu boleh ada dan melawat setiap umat-umat-Mu Tuhan, setiap orang-orang yang ada di bangsa ini ya Bapa. Sehingga kami boleh semakin hari semakin menjadi lebih baik lagi Tuhan, menjadi negara yang Tuhan pakai, menjadi berkat dimanapun Tuhan, di bangsa-bangsa Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati setiap aspek yang ada di bangsa kami Tuhan, baik politik, pendidikan, bahkan kesehatan dan lainnya Tuhan. Tuhan yang campur tangan, biar otoritas surgawi boleh melingkupi bangsa Indonesia Tuhan. Kami boleh terus semakin hari semakin dipulihkan Tuhan. Baik jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan dan bertobat dan kembali kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan biar pemerintahan-Mu saja yang boleh ada atas bangsa ini ya Bapa. Kami bersyukur juga Tuhan buat setiap kejadian yang boleh ada atas kota dan bangsa ini. Tuhan terima kasih buat setiap penyertaan Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini. Kami boleh lewati masa-masa pandemi ini dengan perkenanan Tuhan. Tuhan kami rindu berdoa bagi setiap pasien-pasien yang terkena positif corona Tuhan. Kiranya Tuhan yang sembuhkan dengan belas kasihan-Mu ya Bapa. Setiap obat-obatan yang mereka konsumsi Tuhan boleh menjadikan mereka kuat dan sembuh di dalam nama Yesus. Bahkan setiap tim medis yang bekerja di garda depan Tuhan, Kau yang berikan kekuatan, berikan mereka kesanggupan Tuhan untuk bisa membantu setiap pasien-pasien untuk sembuh ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur juga Tuhan. Kalau Tuhan boleh campur tangan atas pemerintahan di Indonesia ini Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati Bapak Presiden Jokowi dan juga serta staf jajaran dan wakilnya juga Tuhan. Kau yang berkati, Kau urapi Tuhan dengan hikmat yang daripada-Mu. Sehingga Tuhan mereka boleh memimpin bangsa ini dengan bijaksana ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga rindu berdoa untuk Bapak Insinyur Niko dan juga keempat wakilnya Tuhan. Biarlah kiranya pengurapan yang daripada Tuhan, hati yang daripada Tuhan boleh terus ada atas setiap penyertaan hari-harinya Tuhan. Biar mereka boleh melewati hari-hari ini dengan hikmat yang daripada-Mu dan dapat menyalurkannya kepada setiap jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh semakin hari semakin dikuatkan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati keluarganya. Setiap apapun yang dia kerjakan Tuhan yang buat berhasil. Di dalam nama Yesus begitu juga Tuhan kami rindu berdoa untuk Bapak Pendeta Andi Markus Tuhan dan juga keempat wakilnya. Tuhan sendiri yang terus turunkan hikmat yang daripada-Mu atas beliau. Sehingga Tuhan juga yang berkati setiap usaha pekerjaan bahkan keluarga besar mereka ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan. Kiranya Tuhan juga berkati setiap gembala-gembala cabang, gembala ranting, bahkan gembala kul Tuhan. Pengurapan dan otoritas yang daripada Allah yang sama Tuhan turunkan atas mereka ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur juga untuk setiap jemaat Tuhan yang ada di GBI Rayon 18 ini Tuhan. Kami bersyukur kiranya Tuhan yang berkati setiap aspek kehidupan yang ada atas jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Keluarga besar mereka, pekerjaan mereka, pendidikan mereka Tuhan. Bahkan setiap apa yang mereka kerjakan Tuhan yang buat berhasil. Di dalam nama Yesus kami bersyukur sekali lagi Tuhan atas semua yang Tuhan telah berikan atas setiap kami. Dan kami rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa untuk membawa persembahan kita dan persepuluhan kita ke rumah Tuhan. Bapa, ini milik-Mu yang Kau titipkan dalam ribahan setiap kami. Kami akan bawa ke dalam rumah-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di bulan yang baru ini Tuhan, kami tidak datang dengan tangan hampa. Apa yang Kau sudah memberi yang terbaik dalam kehidupan kami akan bawa ke dalam rumah-Mu ya Tuhan. Persepuluhan yang Kau titipkan kami kembalikan dalam nama Yesus. Persembahan yang terbaik kami akan bawa ke rumah-Mu dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Dengan penuh cinta dan hormat kami kepada-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat-berkat surgawi. Berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa. Di dalam mana yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan.
dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus yang senantiasa memberkati, menyinari dan diperapkan wajahnya kepada engkau mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.